Nah, oke, jadi Bapak ulangi, hari ini sebenarnya kita bukan mau menjelaskan materi, karena sebenarnya materi kalian kan udah habis untuk kelas 6. Jadi hari ini tuh Bapak ingin menjelaskan tentang ujian praktek TIC kalian. Nah, jadi biar kalian tidak bingung nih. Kalau ujian praktek yang lain kan udah jelas. Kayak listening, membuat prakarya gitu kan udah jelas nih. Cuman untuk ujian praktek TIC ini kayaknya mungkin yang lain mikirnya itu agak ribet gitu. Sebenarnya tidak ribet. Taruh apa presentasikan dulu. Bentar. Nah, kelihatan nggak presentasinya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Mana penjelasan ujian praktek TIC kan? Nah, jadi untuk ujian praktek TIC-nya, dengarkan baik-baik ya. Untuk ujian praktek TIC-nya, jadi kita itu akan membuat program sederhana dengan Scratch. Nah, jadi kita akan buat program sederhana dengan Scratch. Jadi sama kayak materi yang lalu, kayak tugas-tugasnya yang lalu, yaitu kan membuat program sederhana dengan Scratch. Cuman yang ujian praktik kali ini ada bedanya dikit nih. Ntar Bapak jelaskan nih. Jadi masih sama, aplikasi yang kalian gunakan itu adalah aplikasi offline Scratch-nya yang udah kalian install di laptopnya, atau dapat melalui web online Scratch. Nah, jadi bisa kalian buatnya itu lewat https scratch.meet.edu. Itu kalau misalnya pakai aplikasi yang online-nya langsung di websitenya. Jadi, Sir harap nggak ada alasan lagi nih. Oh, nggak bisa, Sir, belum install. Karena kan bisa buatnya online nih langsung di website https scratch.meet.edu. Bagi yang udah install aplikasi Scratch-nya, langsung buat program sederhananya di komputernya. Ntar siapa yang baru join nih? Mau absen. Pak, kita ndak ada Pak. Kita ndak ada laptop, Pak. Rusak laptopnya. Nah, ntar itu nanti kita nanti Bapak bahas soal komputer. Dia yang baru bergabung, Akila. Assalamualaikum, Akila. Mana suara Akila nih? Oke lah, kita lanjut ya. Jadi, eh, seperti yang saya bilang tadi, kita itu akan ujian praktiknya menggunakan Scratch. Bisa pakai aplikasi offline-nya atau bisa langsung di website Scratch-nya. Nah, jadi pengerjaannya itu atau perangkat yang digunakan itu adalah laptop atau PC atau netbook, terserah kalian. Nah, pokoknya jangan jangan HP. Kalau HP agak susah nih. Kalau tab mungkin masih bisa. Nah, jadi untuk problemnya, untuk Reski ya, Reski kan katanya nggak ada laptop tuh. Nah, sekarang kan ujian prakteknya itu kan masih lama nih. Jadi kalian ujian prakteknya itu nanti cuman mengumpulkan file. Nah, jadi mulai dari sekarang sampai Lebaran bulan depan. Sampai akhir Lebaran bulan depan, seminggu kemudian baru filenya itu dikumpulkan. Jadi waktunya itu masih panjang. Silahkan coba Reski cari keluarganya atau temannya di Makassar sana, pamannya kah yang punya laptop. Jadi boleh dipinjam sebentar laptopnya. Oke, bisa ya Reski ya? Gimana? Bisa nggak Reski nih? Soalnya ngerjakan ini harus pakai laptop atau eh, PC atau netbook gitu. Jadi kalau misalnya pakai HP itu agak susah karena programnya itu di HP nggak ada. Oke, itu bentar. Bisa, Pak. Bisa, bisa. Bisa ya diusahakan ya. Soalnya kan kalian boleh ngerjakannya itu mulai dari hari ini sampai Lebaran bulan depan. Jadi waktunya masih panjang. Silakan dikerjakan. Oke, Seno. Nah, Assalamualaikum Seno.
Nah, untuk Seno yang baru bergabung, jadi ini Bapak menjelaskan tentang penjelasan ini, ujian praktek yang akan kita lakukan nanti. Jadi, seperti yang kalian tahu, kita akan membuat aplikasi atau program sederhana menggunakan Scratch. Bisa online, bisa offline aplikasinya ya. Perangkat yang digunakan tadi, perangkatnya harus laptop atau komputer. Jadi kalau pakai HP agak susah buat Scratch-nya. Jadi untuk tugas yang kali ini atau untuk ujian prakteknya, jadi kalian itu kode program yang harus kalian buat itu setidaknya itu harus meliputi beberapa hal seperti berikut. Harus ada sequence-nya. Dengarkan dulu, harus ada sequence-nya. Terus harus ada looping-nya, events-nya, sama conditionals-nya. Nah, jangan mikir ribet dulu nih. Ini Bapak jelaskan dulu nih, sequence itu apa? Sequence itu urutan. Jadi harus ada urutannya, harus ada perulangannya, harus ada perintahnya, atau harus ada kondisionalnya. Nah, sequence looping events ini apa? Nah, Bapak jelaskan dulu nih. Kalau misalnya kalian di sini, Bapak slow layar. Nah, kelihatan kan layar Bapak kan? Jadi kita buka Scratch-nya dulu nih. Nah, misal kayak gini nih kan. Tadi harus ada apa? Harus ada sequence-nya, harus ada looping, events, dan kondisional. Artinya harus ada urutannya, harus ada loopingnya atau perulangannya, harus ada perintahnya, dan harus ada kondisinya. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih kan, Pak, sequence itu apa? Sequence itu sama kayak kalian misalnya coding kayak gini nih. Misalnya kalian masukkan ini, terus kalian masukkan ini lagi, kalian susun kayak gini nih. Kalian susun lagi bawahnya, kalian susun lagi bawahnya. Nah, ini urutan ini udah disebut dengan sequence atau urutan. Berarti ini udah tahap 1 udah clear nih kalian buat kayak gini nih. Nah, tahap kedua apa? Tahap kedua harus ada looping atau perulangan. Perulangan itu adanya di bagian ini, kontrol. Nah, kayak repeat. Repeat itu artinya mengulang. Atau forever. Forever itu kan diulang selamanya. Berarti ini nih bagian pengulangan. Nah, contohnya, Sir kasih contoh. Misalnya punya Akila nih. Punya Akila nih. Jadi dari tugas yang kemarin itu sebenarnya udah cukup. Cuman untuk ujian praktek kali ini, kalian perbaiki lagi. Nanti yang kalian kumpulkan cuman filenya aja. Nih, contoh ya. Ini yang punya Akila nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak punya Akila nih? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, yang punya Akila ini, misalnya ini tugas yang kemarin kan. Nah, ini udah ada sekuensinya nih. Berarti kan udah terurut nih. Dari ini, terus bawahnya, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, ada urutannya. Berarti udah clear sekuensinya. Terus, loopingnya. Nih, Akila pakai looping yang forever nih. Jadi udah clear juga loopingnya, perulangannya. Nah, berarti itu perulangan itu artinya kondisi yang membuat kode itu selalu berulang-ulang. Bisa pakai forever, bisa pakai repeat nih. Terus apalagi harus ada events-nya. Event-nya itu atau perintahnya itu, ini yang Akila gunakan di pertama ini. Di when any key press, artinya itu ketika papan keyboard diketik, maka akan dilakukan apa? Nah, itu namanya perintah. Jadi bisa kalian lihat di sini nih, di event. Di Scratch-nya udah menyiapkan event-nya nih atau perintahnya nih. Jadi ini kan ketika logo bendera diklik, ketika tombol spasi diklik, nah ketika sprite-nya diklik, karakter sprite-nya diklik, maka akan melakukan apa? Nah, itulah yang namanya events atau perintah. Nah, yang terakhir kondisional. Kondisional itu ini nih yang Akila pakai di sini. If. Jadi kondisional itu biasanya pakai if dia. If on edge, berarti ini artinya jika menyentuh ujung, maka dia akan terpental balik.
atau bounce back gitu. Jadi untuk kondisional itu dia pakai if, adanya letaknya di kontrol ya. Nah, if yang kayak gini, if then else ini merupakan kondisional. Jadi yang harus kalian buat itu seperti itu. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, Akila itu yang kemarin juga udah cukup dah sebenarnya untuk dijadikan ujian prakteknya. Jadi kalian itu nggak usah pusing mikir ujian prakteknya kayak gimana. Ujian prakteknya itu sama seperti tugasnya yang kemarin, yaitu membuat program sederhana menggunakan Scratch. Cuman harus kalian perhatikan itu tadi. Harus kalian perhatikan mengenai dasar-dasar pemrogramannya. Dasar pemrogramannya apa? Dasar pemrogramannya yang kayak saya bilang tadi. Yaitu ini nih. Harus ada urutannya, perulangannya, perintahnya, dan kondisinya. Nah, saya harap paham ya di sini ya. Jadi kalian nggak perlu bingung nih, ini apa nih. Jadi sequence looping sama event kondisional ini sebenarnya udah kalian buat. Jadi cuman kalian perlu perhatikan lagi untuk ujian prakteknya. Nah, tahapannya itu, jadi nanti kalian itu kerjakan di rumah. Jadi ujian praktek kali ini, kalian nggak langsung tatap muka sama Sir. Jadi kalian boleh kerjakan di rumah. Kerjakannya boleh mulai dari sekarang. Tahap pengumpulannya nanti itu bulan depan, setelah Lebaran. Sekitar tanggal 24 gitu. Maka kalian kumpulkan file ujian prakteknya. Nah, jadi kalian boleh kerjakannya di rumah. Kalian kerjakan di rumah, pakai aplikasi Scratch-nya. Jangan pakai aplikasi Scratch Junior ya, pakai aplikasi Scratch yang udah kalian install atau yang dari scratch.meet.edu. Setelah kalian buat program sederhana pakai Scratch-nya, jangan lupa kalian save. Save filenya. Ingat ya, sekali lagi saya bilang save filenya, bukan videonya, tapi filenya. Jadi di dalam Scratch-nya itu kalian ke arah file, kalian save pekerjaan kalian. Nah, file itulah yang harus kalian kumpulkan ke dalam Google Classroom nantinya. File itulah yang akan Sir cek, akan Sir nilai untuk nilai ujian prakteknya. Nah, paham nggak urutannya nih? Dari kalian kerjakan di rumah, kalian beraplikasi Scratch-nya, sesuai dengan kalian pemahaman kalian, kreativitas kalian, terus kalian save filenya aja, kirim ke Google Classroom kalau yang sudah selesai. Jadi aspek yang akan ternilai tadi adalah pertama itu pemahaman kalian dalam menggunakan Scratch. Nah, berarti harus ada kalau misalnya sprite-nya atau karakter Scratch-nya itu kalian ganti, terus codingnya gimana, itu akan ternilai. Lalu kelengkapan dan kesesuaian kode instruksi yang akan kalian buat. Kelengkapannya itu tadi, ini. Harus ada hal-hal seperti ini, harus ada urutannya, perulangannya, perintahnya, dan kondisinya. Nah, terus yang akan ternilai juga adalah kreativitas kalian dalam membuat aplikasi Scratch-nya. Nah, gimana? Kira-kira masih ada yang bingung? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan sekarang daripada bingung nanti. Coba Zaidan tadi kayaknya mau tanya tuh Zaidan tuh. Mana ada, Pak? Tetekan kita. Oh, tertekan. Akila, ada yang mau ditanyakan? Jadi tugasnya, jadi Scratch-nya tuh bisa dikerjakan sekarang terus dikumpulin nanti. Ya, benar. Jadi, untuk ujian prakteknya ya, jadi ini bukan tugas. Nah, perhatikan benar-benar nih. Jadi ini bukan tugas. Kalau misalnya tugas sih nanti kalian mikir, nanti-nanti aja ngerjakannya. Ini adalah nilai untuk ujian prakteknya. Nah, sebenarnya awalnya Sir itu ingin kita itu ujian prakteknya itu langsung. Jadi kalian langsung Sir tes di tempat. Bagaimana cara kalian mengoding menggunakan Scratch. Nah, tapi karena ada peraturan dari pemerintah lagi, kita harus nggak boleh tatap muka dulu secara langsung. Jadi akhirnya mau nggak mau, jadi kalian itu buat Scratch-nya di rumah aja. Nah, udah banyak nih keringanannya. Kalian boleh kerjakan dari rumah, kalian boleh buatnya dari sekarang. Jadi itu kalian itu pertama boleh lihat referensi
Maksudnya kalian tuh waktu buat programnya boleh lihat videonya. Nanti juga rekaman Google Meet ini kan akan share posting di Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu akan share sertakan juga contoh-contoh program sederhana menggunakan Scratch. Itu bisa kalian contoh dan kalian ikuti. Tentunya karakternya bisa kalian ganti dengan karakter kalian sendiri. Paham ya? Gimana Akila, paham nggak? Paham. Paham ya? Berarti ujian prakteknya adalah membuat Scratch. Nah, bagaimana membuatnya itu kurang lebih dengan tugasnya yang kemarin. Jadi, buat yang udah ngerjain tugasnya selamat nih. Jadi kalian udah paham. Jadi kalian udah gampang nih ngerjakannya. Buat yang belum, itu agak susah tuh. Nah, kalau yang masih bingung gimana cara ngerjain tugasnya atau yang kemarin-kemarin, silakan tonton lagi video share yang kemarin-kemarin di bagian TIC-nya. Kalau yang udah ngerjain tugasnya kemarin, sip, good job, alhamdulillah. Jadi kalian tinggal ubah sekarang membuat untuk ujian prakteknya aja. Gimana? Reski paham? Jadi ujian prakteknya itu gampang. Pokoknya ujian prakteknya kalian cuma kumpulkan file Scratch-nya aja. Buat harus lengkap. Kayak tadi ada sequence-nya, ada looping-nya, ada conditionalnya, ada events-nya. Nanti kalian kumpulkan filenya aja. Nanti itulah yang akan share nilai. Noval paham, Noval? Paham. Paham ya? Jadi dikumpulkan filenya aja. Raisya? Ya, Pak. Paham nggak tugasnya? Paham. Tugasnya. Ujian prakteknya paham kan? Paham, Pak. Oke. Jadi nggak ada yang, kalau yang nggak ditanyakan lagi, ada yang ditanyakan lagi nggak? Enggak, Pak. Nggak. Oke. Berarti seranggap kalian ini semua sudah paham ya. Nah, untuk teman-temannya yang nggak bisa join hari ini, nanti tolong dijelaskan ya ke mereka kalau misalnya mereka ada pertanyaan. Tapi video ini juga tetap akan Bapak upload ke Google Classroom. Oke? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian boleh mengerjakan ujian prakteknya mulai dari sekarang. Di rumah, terserah. Sambil baring kek, sambil duduk, sambil tengkurap, terserah kalian buatnya. Sambil makan kalau udah buka puasa nanti. Buatlah sesuai aturannya, kelengkapannya tadi, dan harus buat sekreatif mungkin. Nanti juga sertakan contoh-contoh cara membuatnya gimana ya. Oke, jadi saya cukupkan aja sampai sekarang nih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menjalankan sisa-sisa ibadah puasanya. Dan minggu depan kita udah lebaran. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Selamat mengerjakan ujian praktiknya ya. Iya. Bye-bye.